Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kapar, Bapak Muhammad Hadi Nur Salim SPD MPD. Yang terhormat kepada Bapak Ibu guru beserta karyawan dan staf SMP Negeri 1 Kapar. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya, meluangkan waktunya untuk menyempatkan melihat diseminasi saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, nilai kebajikan, memahami motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, restitusi, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang beberapa submateri pada diseminasi kali ini. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua tentang motivasi dan perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin yang kita maknai, disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Jadi awalnya itu disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, pada dasarnya sekarang itu disiplin itu tidak sesuai dengan arti sesungguhnya, yaitu disiplin dalam artian di sini itu siswa itu lebih takut, kemudian siswa itu lebih ketidaknyamanan. Jadi menerapkan disiplin itu bukan dari dirinya sendiri, namun dari hukuman. Jadi dia takut akan hukuman, akhirnya dia disiplin. Misalkan seperti bajunya yang keluar tidak dimasukkan dan tidak rapi. Nah, itu ketika siswa disiplin, otomatis dia akan melakukan itu dengan menghargai dirinya sendiri. Oh, ini tidak rapi, berarti harus dirapikan. Namun dalam lapangan siswa itu sering mengeluarkan bajunya itu secara sengaja dan memasukkannya sesuai peraturan. Berarti tidak disiplin dari dirinya sendiri, namun takut akan hukuman. Nah, itu adalah kenyataan di lapangan. Di sini disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah disiplin positif yang diharapkan. Disiplin di sini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Nah, disiplin dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang saya contohkan tadi sudah jelas nih, karena disiplin itu yang kita mau, yang kita inginkan itu berasal dari dirinya sendiri, berasal dari internal, bukan karena hukuman, pujian, ataupun paksaan. Nah, dari disiplin itu kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini fungsinya apa? Yaitu untuk membentuk siswa memiliki disiplin yang kuat yang ada dalam diri sendiri, yaitu berasal dari internalnya. Itu yang kita harapkan
tentang disiplin siswa. Nah, sesuai yang kita terapkan di SMP Negeri 1 Kapal, yaitu nilai kebajikan tentang profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita pelajari bersama, yaitu profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir mandiri. Nah, dari ke-6 dimensi yang telah kita terapkan di SMP ini, kita harapkan disiplin yang kita mau itu berasal dari internal, bukan dari eksternal. Yang kedua ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tujuan dari motivasi itu sendiri yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada beberapa motivasi yang ada dalam diri manusia, yang ada dalam diri murid kita, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 bentuk motivasi yang berbeda dari setiap kebutuhan manusia. Nah, ada 2 motivasi eksternal, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi eksternal yang ada pada murid kita tanpa kita sadari bahwa siswa-siswi kita itu disiplin itu karena eksternal. Seperti yang saya contohkan tadi, mereka itu mematuhi peraturan yang ada karena takut hukuman atau tidak karena mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Nah, itu adalah kenyataan yang ada di lapangan saat ini. Nah, motivasi yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri. Yang ini tadi adalah motivasi internal gue. Nah, sesuai yang kita awal tadi bahas, yaitu ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga ini nanti kita akan belajar mencari perbedaan dari ketiganya. Nah, hukuman yang pertama yaitu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, ini adalah hukuman ya. Hukuman itu bersifatnya tiba-tiba, tidak ada rencana, jenengan langsung menghukum. Nah, itu adalah hukuman yang siswa-siswi sama sekali tidak tahu dan tidak direncanakan. Hukuman bersifat satu arah. Biasanya itu hukuman itu langsung ada dalam guru yang menghukum siswa. Jadi satu arah saja. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, biasanya itu yang kita terapkan pada sehari-hari, kita tanpa sadari itu memberikan hukuman baik secara fisik maupun psikis. Nah, kalau fisik itu biasanya kita memberi hukuman lari di lapangan. Nah, kalau psikis itu bisa dari kata-kata kita yang kasar terhadap siswa. Nah, secara tidak langsung itu kita memberikan hukuman kepada siswa tanpa disepakati oleh siswa dan satu arah dari pihak guru saja. Selanjutnya ada konsekuensi. Berbeda dengan hukuman, konsekuensi sudah terencana atau disepakati dan sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru.
Nah, ini lebih baik daripada hukuman. Kalau hukuman tadi hanya satu arah, nah sekarang konsekuensi kita sudah terencana dan kita sepakati bersama. Konsekuensi umumnya bentuknya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Berbeda dengan hukuman tadi, kalau hukuman adalah satu arah dari pihak guru dan siswa tidak tahu. Nah, kalau konsekuensi, guru yang tetap membentuk berdasarkan diskusi bersama, siswa pun juga sudah mengetahuinya. Jadi sudah ada kesepakatan bersama. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Setiap guru di sini senantiasa memonitor siswa. Nah, dari sini kita tetapkan Bapak Ibu, kita tentukan. Kita sudah belajar dari hukuman dan konsekuensi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita diskusi bersama di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini tuh ada kasus siswa itu terlambat. Terus kita langsung mencatat 100 kali dalam buku. Jadi itu adalah hukuman atau konsekuensi? Gimana Bapak Ibu? Hukuman. Coba kita cek ya, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Terus. Nah, dari sini kita bisa melihat di sini adalah satu arah dan tiba-tiba. Yang kalau hukuman tadi kan tiba-tiba tidak ada terencana, dia terlambat, langsung kita kasih hukuman mencatat 100 kali. Kasus yang kedua, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat bersama, apakah ini konsekuensi atau hukuman. Nah, di sini masih termasuk hukuman Bapak Ibu. Kita lihat dulu spesifikasinya tadi. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba dan satu arah, tapi kalau konsekuensi kita sudah ada kesepakatan dan siswa mengetahui kesepakatan itu. Nah, dari sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Tiba-tiba. Kasus yang ketiga, coba membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita cek ya benar. Di sini sudah ada kesepakatan. Jadi kalau mungkin siswa berbuat kesalahan, berarti siswa harus bertanggung jawab. Terakhir ada kasus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, terus. Nah, dari sini sedikit kita paham ya. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini adalah perbedaannya. Kita ulas bersama. Kalau hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi tadi tiba-tiba dan searah dan pasti menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati dari awal. Nah, yang kedua yaitu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Benar. Kalau hukuman tuh biasanya tuh anak akan teringat, aku dihukum ini baik guru kain. Itu adalah teringat sampai dia apapun bakal teringat. Dan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena dia sudah tahu masalah kesalahannya ini, konsekuensinya ini. Jadi sudah ada kesepakatan dari awal. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Ya, karena dia dihukum dan dipermalukan biasanya, akhirnya dia malah tidak disiplin. Kalau ini aku dihukum, gitu kan. Nah, yang kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, karena dia sudah tahu konsekuensinya sudah disepakati, jadi dia malah disiplin dari internal, bukan dari eksternal.
ada paksaan kalau hukuman. Kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, kalau hukuman seperti itu. Dan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah, ini adalah beberapa perbedaan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, kalau konsekuensi itu berbeda, yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi perbedaannya, kalau hukuman jangka waktunya panjang, namun kalau konsekuensi jangka waktunya pendek. Nah, tadi ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian yang terakhir ada restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu untuk yang ketiga yaitu menawarkan, bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi lebih ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Jadi ada kesalahan, dia mencari kebutuhan dasar, sebenarnya apa yang dibutuhkan, apa yang kurang dari kebutuhan dasarnya. Kemudian yang keenam, ada restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, dari hukuman, kemudian ada konsekuensi. Yang paling sempurna di sini adalah restitusi. Jadi hukuman tadi adalah satu arah, kemudian restitusi konsekuensi disepakati, dan yang terakhir restitusi itu adalah menyelesaikan masalah dari dirinya sendiri, dirinya siswa itu sendiri. Misalkan kalau konsekuensinya tadi adalah sudah ditetapkan, kalau restitusi itu lebih kompleks lagi, yaitu paling mendasar apa yang dibutuhkan, apa yang kurang dari kebutuhan dasarnya. Kemudian dicarikan solusinya dan diperbaiki bersama-sama. Hukuman dan penghargaan. Dalam kegiatan pembelajaran, kita itu biasanya ketika siswa lebih pandai atau mendapatkan nilai yang terbaik, kita sering memberikan penghargaan. Nah, penghargaan itu biasanya memiliki dampak yang buruk pada siswa. Di sini dihukum oleh penghargaan. Maksud dari dihukum oleh penghargaan itu, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi semakin kita memberikan penghargaan yang berlebih pada siswa, itu akan menurunkan kualitas. Jadi kalau siswa itu berpikirnya secara langsung, Bapak Ibu, misalkan gini, menurunkan kualitas. Ketika nilai saya baik nanti dapat ini, nilai saya bagus nanti dapat ini, kalau saya ini nanti saya dapat ini. Jadi akhirnya dia tidak mau melakukan itu ketika tidak ada penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya benar. Ketika kreativitas kita sudah berkembang, kemudian kita diberi penghargaan yang lebih, itu pasti kita akan meningkat. Namun ketika penghargaan itu berkurang, tidak sesuai apa yang kita harapkan, akhirnya kreativitas kita juga menurun. Maksudnya seperti itu. Akhirnya penghargaan bisa mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, ada penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya. Penghargaan itu berupa reward yang terus diberikan oleh siswa akan mengurangi motivasi intrinsik
jelas, karena siswa akan cenderung memikirkan apa yang dia dapatkan, apa yang akan diberikan oleh guru, reward apa yang akan diberikan oleh guru. Jadi akan terus mendapatkan imbalan. Jadi dia akan mengharapkan imbalan yang akan diberikan oleh guru. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Dari sini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Padahal yang kita ketahui bersama, kita itu sering melakukan peraturan, sering menggunakan peraturan daripada keyakinan. Nah, dari sini mengapa kita tidak menggunakan peraturan saja, tapi harus menggunakan keyakinan kelas? Penting mana Bapak Ibu menurut jenengan? Peraturan atau keyakinan? Peraturan atau keyakinan? Ya, sebelum kita belajar tentang keyakinan, jenengan memilih peraturan. Sekarang kita belajar dulu tentang keyakinan kelas. Di sini ada beberapa kasus. Yang pertama, kasus mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2. Nah, untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Ada alasan lain mengapa kita harus menggunakan helm? Tidak ditilang polisi. Banyak kan seperti itu. Nah, padahal kalau kita meyakini bahwa menggunakan helm itu adalah keselamatan, pasti kita akan menggunakan itu tanpa melihat peraturan dari polisi. Padahal yang ada di lapangan, kebanyakan orang itu hanya memikirkan peraturan, hanya mematuhi peraturan. Murid-murid kita juga demikian. Pasti ada yang tidak menggunakan helm karena dia tidak mematuhi peraturan. Nah, di sini perbedaan peraturan dan keyakinan juga sudah mulai terlihat nih. Kalau keyakinan kan berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita yakin, oh gak helm ini gak selamat, ya kan, biar tidak terjadi apa-apa ketika kecelakaan atau di jalan. Karena adalah keselamatan bagi diri kita sendiri. Kita meyakini. Nah, itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, kasus yang kedua, sekarang kita lebih mendalam lagi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, ini peraturan atau keyakinan menurut Bapak Ibu? Masih peraturan, gitu. Jenengan masih memikirkan peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, itu adalah peraturan ketika COVID kemarin. Harus mencuci tangan, harus menggunakan masker. Nah, kata harus itu adalah sebuah peraturan. Padahal menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan diri kita sendiri. Kalau itu adalah peraturan, pasti akan dilakukan secara sesuai peraturan saja, tidak dari diri sendiri. Gitu. Kalau dari keyakinan, pasti kan Bapak Ibu akan, oh alah ini keselamatannya waktu dini. Pasti akan menyadari itu, meyakini itu. Kasus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini juga peraturan lagi, gitu. Kalau kita tidak meyakini dari diri kita sendiri, kita pasti akan melakukan peraturan itu sesuai saja, tidak yakin dari diri kita sendiri. Nah, dari sini sebaiknya kita itu melaksanakan peraturan atau keyakinan. Dari tadi kita sudah belajar tentang peraturan dan keyakinan. Bapak Ibu masih memilih peraturan. Nah, dari 3 kasus ini Bapak Ibu telah memilih keyakinan lebih baik dari peraturan karena menyadari bahwa keyakinan itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, sesuai yang saya sebutkan tadi, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan.
Nah, dari sini kita arahkan ke nilai-nilai positifnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Nah, kalau keyakinan kelasnya kita arahkan nilai-nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu dilarang mengganggu orang lain. Kita jadikan kalimat yang negatif ini menjadi kalimat yang positif, yaitu menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas kita menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kita keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas kita yaitu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelas kita menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu untuk keselamatan dan keamanan. Jadi untuk keyakinan kelas itu kita arahkan menjadi kalimat-kalimat yang positif. Untuk peraturan kalimat yang negatif kita arahkan menjadi keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, dari keyakinan kelas tadi, yang umum itu peraturan kelas. Dari sini kita lihat kalau peraturan kelas itu lingkupnya lebih kecil. Karena yang sudah kita lihat dari beberapa kasus tadi, peraturan itu hanya ditaati sesaat. Jadi tidak ada dalam diri siswa itu sendiri. Dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, karena dia lingkupnya lebih besar, karena meyakini dari diri sendiri. Kemudian terjadilah lingkungan yang positif karena sudah berasal dari intrinsik dan dari siswa, terbentuklah lingkungan positif dan mewujudkan budaya yang positif. Itu yang kita harapkan bersama. Untuk itu dari peraturan kelas yang ada, mulailah kita membuat keyakinan kelas, menciptakan lingkungan yang positif dan bisa mewujudkan budaya yang positif. Itu yang kita harapkan bersama. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada setiap siswa maupun diri kita sendiri. Yang pertama ada bertahan hidup. Jadi siswa itu punya cara dia bertahan hidup, adaptasi dengan lingkungan yang berbeda, dengan teman yang berbeda, dengan menguasai budaya yang berbeda. Ini adalah kebutuhan manusia yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti ketika siswa kita mungkin ada kekurangan, dalam artian dia kurang menguasai pelajaran, kurang menghargai teman, berarti kita harus mendekati, mungkin dia kebutuhan dasar rasa diterima dan rasa kasih sayangnya kurang. Jadi perlu kita perhatikan lebih untuk siswa-siswi kita yang kiranya terlalu diam di kelas atau kurang aktif dalam belajar. Mungkin ada kebutuhan dasar manusia dia yang kurang. Nah, yang ketiga ada penguasaan. Maksud penguasaan di sini yaitu siswa ketika dia sudah bisa, dalam artian satu materi dia bisa, dia itu juga ingin menunjukkan, Bu aku iso kok ini Bu aku udah bisa di materi ini Bu. Jadi dia butuh pengakuan dan penguasaan itu. Nah, itu adalah kebutuhan dasar yang kita harus pahami. Yang keempat ada kesenangan. Kesenangan dalam artian di sini itu siswa, kita menghamba pada siswa. Kita harus bisa menyediakan beberapa model pembelajaran yang sesuai dengan siswa, strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa, agar siswa merasakan senang, gembira, bahagia dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga ada kebebasan. Nah, kebebasan dari sini tuh siswa kita memiliki pengetahuan tentang gaya belajar siswa berbeda-beda, mulai gaya belajar audio, visual, kinestetik. Nah, di sini kita juga menyiapkan beberapa
cara untuk melengkapi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan siswa. Bu, saya pengennya gini, Bu, saya pengennya gini. Kita tidak serta-merta menerima semua masukan, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada, dengan materi yang ada, dan sarana prasarana yang mendukung di sekolah. Jadi kita berusaha untuk menciptakan semua kebutuhan dasar yang ada pada siswa. Yang kelima, ada posisi kontrol seorang guru. Tanpa kita sadari, kita itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Tanpa kita sadari, mungkin Bapak Ibu di sini sering yang bagian mana posisi kontrol tanpa kita sadari. Biasanya kita itu sering di posisi mana? Penghukum, jelas. Kita masih sering di posisi penghukum. Tanpa kita sadari, dengan itu saya pun juga demikian masih berada di posisi penghukum. Nah, ini ada beberapa perbedaan dari berbagai posisi tadi. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Maksudnya gini, jadi ketika dia salah, itu kita menyentuh hatinya, dan saya sangat kecewa kamu tuh berbuat seperti ini, padahal saya tuh mengharapkan kamu gini-gini. Akhirnya siswa kan cenderung, oh iya ya, jadi dia merasa bersalah. Dan yang kedua sebagai penghukum, nah itu sering kita lakukan. Kamu tidak pernah gini, kamu selalu gini, kamu ya, itu adalah sering kita lakukan secara tidak sadar. Nah itu adalah posisi penghukum. Yang ketiga posisi teman. Ayolah demi Bapak Ibu dikerjakan, ayolah dibaca. Nah itu adalah posisi teman. Jadi kita memposisikan guru sebagai teman. Yang keempat ada pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker penghargaan, stiker bintang hari ini? Jadi pemantau itu memantau saja sampai mana ya, sampai mana gitu. Nah, yang terakhir ada sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, sebagai manajer ini adalah posisi yang paling diharapkan, karena kita adalah membimbing siswa, tidak menghukum atau membuat dia semakin terpuruk, tapi kita membimbing siswa menyelesaikan masalah sendiri, kemudian mencari solusinya, serta memperbaiki masalah dia sendiri. Nah ini adalah posisi manajer yang kita harapkan. Kenapa posisi manajer? Di sini yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini adalah salah satu alasan mengapa kita harus sebagai manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil bagi dirinya. Nah ini adalah yang kita harapkan, yang kita inginkan, agar murid-murid itu menjadi yang lebih baik. Yang terakhir ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuan yang diharapkan atau yang dihasilkan yaitu murid agar mandiri dan bertanggung jawab. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi kesalahan, tindakan yang salah, dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Kita akan belajar 3 restitusi ini. Nah ini adalah cuplikan saya ketika penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama dengan murid untuk menyelesaikan masalahnya dan menyelesaikan
yang memberikan solusinya bersama. Nah, kita saksikan bersama, ini adalah tayangan penerapan saya dalam melaksanakan segitiga restitusi. Dia terus kemarin mencopet uang saya, cuma utangan, kerja rumah juga. Oh begitu. Kalau ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Makanya itu Bu, saya marah sama dia. Lalu apa yang kamu lakukan pada Keisha? Saya maki dia dan pas saja saya tegur. Oh begitu ceritanya. Makanya kamu tuh sengaja aku sama Keisha. Wajar kalau kamu besar, karena pekerjaan kamu dicoret begitu saja oleh Keisha. Ya Bu, masa saya diam aja, saya nggak mau dong kalau dicopet terus dia nggak mau saya sendiri dong. Ya, ibu mengakui hal itu, dan ibu sangat menghormati tindakanmu tidak lebih buruk dari ibu, seperti menegur. Ya Bu. Lalu kegiatanmu menggerak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman itu menurut kamu penting tidak jelas? Penting Bu. Baik, ibu setuju dengan pendapat kamu bahwa menghargai teman itu sangatlah penting. Ibu mau tanya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang akan kamu pilih jika kamu sedang marah? Saya bisa berlari Bu. Ya, memperbaiki masalah ini sudah. Ya Bu, saya bisa. Lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jika perbuatan ini diulang lagi, saya akan lapor kepada Bapak Ibu guru pengawas di bawah itu atau kepada wali kelas. Ya, baik sekali. Ibu juga setuju dengan tindakanmu. Tetap semangat ya Cila. Jangan patah semangat. Ya, sama-sama silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rachel Ayah Putri dari kelas 7A. Saya sedang diajak berdiskusi oleh Bu Ivi untuk cara mengontrol emosi dan juga harus lebih sabar lagi. Dan saya juga harus menghormati teman saya yang ada di kelas serta menerapkan keyakinan yang telah dibuat kita bersama. Terima kasih Bu Ivi atas bimbingannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harus bisa memperbaikinya. Setuju? Kamu datang ke rumah itu pasti punya alasan. Apa alasannya? Begitu.
dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua supaya kamu tidak datang ke rumah lagi. Kamu siap memperbaikinya, Afif? Silakan kembali ke kelas, Afif. Tetap semangat, jangan datang ke rumah lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Kurniawan dari kelas 8. Saya senang sekali berdiskusi oleh Lutfi untuk menjawab saran saya dan menanyakan arti diskusi ini. Saya akan tidur lebih awal dan tidak terhenti. Terima kasih Bu Lutfi atas bimbingannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama siswa. Nah, dari situ siswa ada masalah, kemudian kita menanyakan validasi kesalahannya, juga menanyakan alasan mengapa dia melakukan hal itu dan mencari solusinya bersama. Nah, dari penerapan segitiga restitusi ini siswa juga memiliki umpan balik bahwa dia senang melakukan kegiatan ini karena dia bisa mencari solusinya atas kesalahan yang dia perbuat. Nah, cukup sekian dari saya. Dari sini Bapak Ibu mungkin ada yang kita diskusikan bersama untuk menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita dalam melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah, supaya semua masyarakat yang ada di SMP Negeri 1 Kapar, baik siswa maupun guru, bisa melaksanakan budaya positif yang ada. Monggo Bapak Ibu. Oke, monggo Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Lutfi tentang bagaimana kendala yang Ibu alami dalam membuat keyakinan yang ada di kelas, dan bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan kendala tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ivan. Dari pertanyaan Pak Ivan, bagaimana kendala dalam membuat keyakinan kelas dan solusinya dalam kendala itu. Nah, keyakinan kelas itu kan kita buat bersama dengan murid. Kita tanya dulu pendapatnya anak-anak bagaimana untuk keyakinan kelas yang kita buat bersama supaya kita terapkan bersama-sama. Nah, dari sini pasti kendalanya banyak sekali yang berpendapat. Dari pendapat-pendapat yang berbeda itu kita harus bisa memutuskan bersama mana yang cocok buat kita, mana yang baik buat kita. Dari beberapa pendapat itu kita bisa membuat satu kesimpulan dengan menghargai pendapat dan toleransi sesama teman. Nah, kendalanya yaitu Pak, berbeda-beda pendapatnya. Jadi namanya anak, namanya siswa yang berbeda juga mempunyai pendapat dan masukan yang berbeda. Nah, bagaimana cara membuat solusinya dalam perbedaan itu? Nah, kita membuat keputusan bersama. Kembali lagi, keyakinan kita buat bersama, kita juga putuskan bersama-sama. Nah, itu adalah solusinya, yaitu kembali lagi kita putuskan bersama-sama. Matan Pak, bisa diterima? Bisa. Mungkin ada tambahan yang lain dari Bapak Ibu guru? Ada masukan atau apa? Nggih, monggo Bu Megi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin di sini saya bukan untuk bertanya, tapi saya ingin memberi masukan dan umpan balik aja gitu kepada Bu Lutfi yang sudah memaparkan hasilnya tadi ini. Menurut saya dengan pemaparan Bu Lutfi tadi berkaitan dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, ini sehingga mampu memperbaiki masalahnya sendiri dan berani berpendapat. Jadi ini menurut saya hal yang sangat baik yang bisa diterapkan di siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mega untuk masukan atau umpan balik yang diberikan.
Terima kasih Bapak Ibu Guru untuk responnya, untuk kesempatan yang diberikan, dan untuk meluangkan waktu dalam mengikuti disiminasi saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sekian dulu dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.